Yang terjadi sama adik-adiknya Bahar ini nih salah satu bala, salah satu musibah tuh yang dilimpahkan sama Allah tuh ke dia gitu ya. Jadi dihinain dengan kejadian kayak gitu tuh, orang tuh kagak kesian gitu ya. Orang malah ketawa. Ya Bahar dulu sering nyabulin kagak masuk-masuk penjara, sekarang adeknya kena. Wah Bahar dulu sering menganiaya orang, sering gebukin orang sampai bonyok. Sekarang adanya dikeroyok, ditusuk. Allah itu maha adil gitu ya. Jadi apa yang lu lakuin di dunia bakal lu terima kembali gitu. Gitu loh kalau menurut gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Zaini. Gue kaget ya ngedenger berita ini ya. Jadi adanya Bahar itu tuh dikeroyok dan ada yang diperkosa, dicabuli lah katanya kan kayak gitu. Jadi ini dari detik.com. Disclaimer dulu ya. Dulu si Bahar ini nih sering banget tuh ngatain Gus Puat, bahkan pengen ngancem-ngancem bakal menggal kepalanya Pak Kiai gitu ya. Apakah ini kualat dari Gus Puat atau apa gitu? Kita bahas belakangan. Ini gue bacain dulu ya dari detik.com. Dua adik Bahar bin Smith jadi korban dan pencabulan dan pengeroyokan berdasarkan keterangan kuasa hukum korban. S, adik perempuan Bahar, sempat dibekap saat dilakukan tindakan tak senonoh. Kuasa hukum korban, Ihwan Tuan Kota, menuturkan insiden tersebut terjadi di sebuah kontrakan di Gang Sate, Tangsel pada Senin 16 Juni pukul 2.30 semalam kayak ini kejadiannya. S diperkosa dan Z dianiaya hingga ditusuk di tangannya. Jadi kontrakan ada 4 kamar di situ saling berdekatan. Katanya orang kaya ya, tapi adanya ngontrak ya, aneh ya gitu. Pokoknya ntar lu bisa baca sendirilah kronologisnya tuh di detik.com. Nah sekarang ini opini gue gitu ya. Apakah si Bahar ini kualat dari Gus Puat atau yang lain-lainnya gitu ya. Dengan ini nih gue turut berduka cita ya atas kejadian yang menimpa adanya si Bahar. Dan buat pelaku ya, gue sumpahin deh tuh ya, lu biar dihukum seberat-beratnya. Lu ingat kata Imam Syafi'i, jinah perkosa itu adalah hutang. Apa yang lu lakuin sama adiknya Bahar, ntar itu saudara perempuan lu, asal nggak anak perempuan lu, bakal dilakuin hal yang sama orang lain. Lu mau nggak? Nah kenapa adanya si Bahar digituin sama orang? Jangan-jangan si Baharnya begitu juga sama orang. Ini kan pendapat gue, jangan-jangan gitu loh ya. Jadi gini, waktu itu tuh ya ada Kiai Ros tuh ya di Jawa tuh ya, pas nonton Bahar kayak begitu tuh kesel banget. Sampai dia tuh ngedoain biar Bahar itu tuh cepet-cepet mampus. Ternyata Allah tuh berkata lain. Dia nggak dibikin cepet mati, tapi karakternya itu tuh mati. Kejadian kayak gini kan memalukan banget ya kalau menurut gue. Apa yang terjadi sama adiknya Bahar itu tuh membuktikan bahwa habaib di Indonesia itu tuh udah nggak dihargain lagi sama orang-orang Indonesia. Dulu Ahwal nih ya, kalau nikahin perempuan aja tuh ya, dia tuh dihitungnya tuh kata dia tuh berzina sampai dia tuh ngebalikin keperawanannya lagi dan nggak bakal dapat syafaat Rasulullah di akhirat nanti gitu. Ternyata klien itu tuh kan bohong gitu. Nah, apakah Bahar itu kualat sama Pak Kiai apa kagak gitu? Kalau menurut gue sih kualat gitu ya, karena dia tuh songong banget. Pak Kiai dulu tuh waktu masih diizinin buat bersuara gitu ya, Pak Kiai tuh udah ngomong, udahlah klien Habib itu tuh mengakui saja gitu. Dan kita akan memaafkan dan nerima kamu sebagai warga negara Indonesia. Tapi kan karena kearoganannya, kesombongannya, dan dia itu pengen mempertahankan bahwa dia itu tuh cucu Nabi dan harus dihormatin, dan dia beginilah begitu apa segala macam, akhirnya terjadilah kayak begini. Sekarang nih Pak Kiai udah nggak mau ngomong lagi gitu. Kiai yang besar-besar tuh udah nggak mau ngebahas masalah Habib ini. Akhirnya apa? Cakranya Allah tuh ya, hukumannya Allah tuh datang. Kan kata Allah gini, kalau lu perang sama wali-wali gue, sama kekasih-kekasih gue. Wali itu artinya orang yang beriman nih. Jadi kalau kita beriman nih, kita jadi walinya Allah gitu ya. Misalnya ada ibu ngandung anak 9 bulan, itu walinya Allah gitu ya. Coba lu lihat aja kalau ada ibu-ibu ngandung 9 bulan digodain, pasti yang ngegodain itu digubukin sama orang rame-rame gitu ya. Nah wali itu tuh artinya tuh kekasihnya Allah. Jadi
Konteks wali itu tuh kayak gitu tuh, bukan wali-wali tuh kayak dia, wah bisa terbang lah, bisa beginilah, bisa begitulah, bisa memadamkan api neraka lah, apalah segala macam lah, bisa nurunin hujan susu kayak gitu ya. Jadi kalau menurut gue ini kualat nih, ini bala yang diterima sama Bahar tuh dari Pak Kiai gitu, bukan dari Pak Kiai sih, Allah tuh yang nentuin gitu ya. Nah, buat orang-orang yang masih musuhin Pak Kiai, harus itu dengan pelajaran Bahar kayak gitu tuh, ini pelajaran ibroh. Jadi kalau misalnya gue masih terus-terusan ngincar Gus Fuad Pleret, hati-hati gitu. Gus Fuad Pleret itu tuh backingannya tuh Allah dan Rasulullah langsung. Kagak mungkin Allah dan Rasulullah itu langsung nggak nge-backing Pak Kiai, nggak backing Kiai Imad, karena apa yang disampaikan itu adalah suatu kebenaran, dan Allah itu tuh maha benar dengan segala firman-Nya gitu loh. Jadi kalau menurut gue, apa yang terjadi sama adik-adiknya Bahar ini nih salah satu bala, salah satu musibah tuh yang dilimpahkan sama Allah tuh ke dia gitu ya. Jadi dihinain dengan kejadian kayak gitu tuh, orang tuh kagak kesian gitu ya. Orang malah ketawa. Ya Bahar dulu sering nyabulin kagak masuk-masuk penjara, sekarang adeknya kena. Wah Bahar dulu sering menganiaya orang, sering gebukin orang sampai bonyok, sekarang adanya dikeroyok, ditusuk. Allah itu maha adil gitu ya. Jadi apa yang lu lakuin di dunia bakal lu terima kembali gitu. Gitu loh kalau menurut gue. Semoga muhibin orang-orang Indonesia yang masih menyembah dia, yang masih nganggap dia itu cucu Nabi, itu sadar gitu loh, bahwa Allah tuh udah nurunin beberapa kali musibah ke kelompoknya dia gitu loh. Dan mudah-mudahan Pak Kiai ini, Gus Fuad Pleret nih, gue belum ketemu sama beliau nih udah hampir 2 bulan, mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia selalu. Dan ingat, Pak Kiai, Kiai Imad dan yang lain-lain itu toh di backing sama Allah dan Rasulullah langsung. Ya, serem gak lu? Yaudah gitu ya dari gue Bang Jani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.